Gerbong pemain Eredivisie kini kembali mendarat dengan selamat di Old Trafford. Setelah Malaysia dan Lisandro Martinez, kini giliran rekan Martinez di Ajax, Anthony Matheus dos Santos baru saja tiba di Carrington. Ini adalah sebuah transfer mewah Red Devils di sisa waktu penutupan bursa transfer musim panas ini. Transfer ini membuat mata dunia terfokus pada kehadiran winger muda Brazil tersebut yang ditebus super mahal. Namun, terlepas dari harga, pertanyaannya kemudian adalah seberapa penting kehadiran Anthony di MU. Sebelum melangkah ke pembahasan seberapa pentingnya Anthony, FYI aja, Anthony ditebus dengan mahar mencapai 95 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Winger Brazil itu akan dikontrak Red Devils hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak hingga tahun 2028. Transfer itu akhirnya terjadi ketika MU mengajukan tawaran untuk kesekian kalinya. Kita tahu MU telah ditolak beberapa kali oleh manajemen Ajax dari ditawar 60 juta hingga 90 juta semua ditolak. Namun karena butuh ya gimana lagi, Ajax ini pandai memanfaatkan aji mumpung. Ajax adalah Ajax, klub yang selalu jenius dalam melepas pemain dengan untung besar. Kali ini manajemen MU pun dicap kurang bisa melakukan manajemen perekrutan secara efisien. Padahal ia bisa loh mendatangkan Malaysia Eriksen Martinez dengan good deal. Kenapa untuk kasus Anthony tidak bisa? Kita tahu Anthony ini adalah incaran lama Ten Hag ketika ia pertama kali datang ke MU. Coba kalau dari awal manajemen MU langsung memproses serius Anthony, mungkin harganya tak sampai 100 juta seperti sekarang ini. Manajemen dinilai lambat dalam memproses transfer. Namun seiring berjalannya waktu, manajemen sadar dan seketika panik karena performanya jeblok di awal musim dengan pemain seadanya itu. Akhirnya, mereka berani keluar uang banyak yang bahkan sampai sekarang nominalnya melebihi 200 juta pounds untuk beli pemain. Nah, sekarang bahas soal kebutuhan. Ya, MU jelas sangat butuh kehadiran Anthony jika berkaca pada 4 laga yang telah dijalani di Liga Inggris. Kali ini, paling tidak Red Devils punya senjata baru dari sisi winger, sekaligus menambah kedalaman skuad di lini serang. Sejak kedatangan Ten Hag ke Old Trafford, United di bawahnya tetap menggunakan format 4-2-3-1. Artinya, pola serangan sayap adalah salah satu komponen penting bagi permainan Ten Hag musim ini di MU. Komposisi pemainnya di sayap berputar pada nama Rashford di kiri dan Sancho di kanan. Sebagai pelapis cuma ada Elanga maupun sesekali Martial atau Bruno menempati salah satu sisi sayap jika diperlukan. Nah, awalnya seiring dengan performnya komposisi itu di partai uji coba pramusim, kelihatannya MU berpuas diri dan merasa tak butuh lagi seorang sayap baru. Namun, sejak dimulainya Liga Inggris dengan hasil minor di 2 laga awal, MU mulai kelabakan. Performa apik serangan dari sisi sayap seperti di laga uji coba tak terlihat sama sekali. Baru pada match lawan Liverpool mereka kembali lagi kelihatan performanya, meskipun hanya dengan menggunakan pola counter attack. Di partai melawan Sutton pun kembali lagi tak maksimal, meskipun secara hasil menang. Artinya lini serang dari sisi sayap yang diandalkan Ten Hag sama sekali tak konsisten. Anthony bagaimanapun adalah orangnya Ten Hag. Ia diboyong Ten Hag dari Sao Paulo ke Amsterdam. Ia berkembang dengan visi bermain Ajax yang dicekoki Ten Hag. Ten Hag sangat percaya ia akan mudah masuk dalam proyek jangka panjang skuadnya, mengingat ia baru berusia 22 tahun. Anthony yang sudah sangat mengenal gaya bermain Ten Hag cenderung akan mudah beradaptasi, baik itu dengan skema taktik maupun kebutuhan tim. Tinggal kini PR-nya adalah menyesuaikan atmosfer liga dan kualitas bek lawan yang tentu berbeda dengan Eredivisie. Kalau bicara soal skill, pemain ini sangat lincah dan skillful. Ia sangat dibutuhkan Ten Hag dalam merobek pertahanan lawan lewat sisi kanan.
Ia kuat di kaki kiri dan sangat cepat dalam berakselerasi untuk melakukan cut inside ke area kotak penalti. Ia pun cenderung tak egois dalam bermain. Dengan hadirnya Antony paling tidak membuat gusar keberadaan Sancho Elanga yang sering mengisi pos sayap kanan MU karena ada saingan baru. Dari sisi statistik, memang sih dengan torehan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi musim lalu, tak terlalu mewah untuk pemain yang dibanderol 100 juta. Meskipun begitu, menurut catatan data, grafiknya cenderung bergerak naik. Lantaran ketika di musim pertama Antony datang ke Ajax, ia hanya mencetak 10 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Dari segi atribut lainnya, musim lalu ia cenderung meningkat dibandingkan musim 2020-2021. Misal dari rata-rata dribblenya, dari angka 3,8 di musim 2020-2021 ke angka 3,9 musim lalu. Kemudian dari segi umpan kunci yang ia lepaskan, naik dari angka 1,8 musim 2020-2021 ke angka 1,9 musim lalu. Pun dengan total jumlah tembakan tepat sasaran, naik dari angka 3 di musim 2020-2021 ke angka 4,1 musim lalu. Setelah melihat grafik data yang meningkat dari performa Antony tiap musimnya, tak heran Ten Hag semakin ngebet dan yakin untuk membawanya ke MU. Namun perlu dicatat juga, meskipun performanya baik, atribut lainnya seperti gaya hidup, adaptasi, emosi, serta attitude juga perlu diperhatikan serius oleh Ten Hag. Mengingat tingkat kematangan mental anak muda, terutama anak muda Brazil cenderung kambuhan soal emosi dan gaya hidup. Ten Hag juga harus memperingatkan bahwa ini Liga Inggris yang ketat persaingannya, berbeda dengan Eredivisie. Dari segi etos kerja, Ten Hag pun harus mewanti-wanti Antony untuk lebih bisa bekerja dengan tim. Ten Hag juga harus sering menggemblengnya untuk menghilangkan penyakit kebanyakan pemain Brazil, yakni malas-malasan. Ia harus mau jika disuruh track back ke belakang jika terkena serangan lawan. Ia juga tentu harus rajin melakukan pressing. Kini giliran bicara soal harga. Dengan mahalnya mahar yang ditebus, ini merupakan beban besar bagi Antony. Tuntutan bermain bagus tiap pekannya mau tidak mau disematkan publik Old Trafford padanya. Beban itu bisa menjadi bumerang bagi pribadi Antony yang masih sangat muda usia. Bisa juga ia tak tahan dengan beban berat itu dan akan bernasib seperti Sancho. Atau justru mungkin malah bisa cepat berkembang karena bersama pawangnya yang tepat, yakni Ten Hag. Bagaimanapun janganlah tergesa-gesa untuk menilai dan menghukum Antony dengan harganya. Itu semua tanggung jawab manajemen MU. Berikan dia waktu. Ia masih muda, paling tidak 1 atau 2 musim. Baru kita bisa menilai apakah 100 juta itu kemahalan atau tidak.